Assalamualaikum, kembali lagi di channel Obochan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Muatan pertama adalah muatan IPA, dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini, para nelayan sudah menggunakan GPS pada kapalnya, yaitu Global Positioning System, yaitu untuk melacak keberadaan ikan. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Saat ini keduanya dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam terjaga. 1. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, tidak menggunakan pukat harimau, memperkirakan daur hidup ikan. Berikut adalah contoh dari penangkapan ikan menggunakan bom. Yang pertama, nelayan mulai menyalakan bom. Akhirnya dilempar ke air dan ikan-ikan mati. Contoh penangkapan ikan dengan pukat harimau. Kita pasti pernah mendengar tentang jaring pukat harimau. Pukat adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan. Jaring ini dioperasikan secara vertikal dengan menggunakan pelampung di sisi atasnya dan pemberat di sebelah bawahnya. Dengan demikian, pukat membentuk semacam dinding jaring di dalam air yang akan melingkari kumpulan ikan dan mencegahnya melarikan diri. Lalu kenapa jaring pukat harimau dilarang? Padahal ini justru sangat menguntungkan bagi para nelayan. Cara kerjanya seperti ini. Ketika dibenamkan ke air, pukat harimau mencakup wilayah yang sangat luas dan terkadang sampai ke dasar laut. Jaring itu kemudian memerangkap dan membunuh ikan dan makhluk laut lainnya, termasuk penyu, hiu, lumba-lumba, anak ikan paus, terumbu karang, dan juga akan menghancurkan ekosistem di bawah laut. Karena itulah kemudian penggunaan pukat harimau dilarang. Meski ada orang yang kadang nekat melanggar hukum dengan masih menggunakannya. Ada bermacam-macam jenis pukat, seperti pukat kantong, pukat lempara, pukat cincin, dan pukat harimau. Jaring atau pukat ini dapat dioperasikan baik dengan menggunakan kapal, perahu, ataupun dari pantai. Namun, khusus untuk pukat harimau sudah sangat dilarang oleh pemerintah karena sifatnya yang sangat merusak. Biasanya, pukat harimau memiliki jangkauan yang sangat besar atau lebar yang digunakan untuk menangkap ikan untuk tujuan komersial. Nah, itulah sedikit informasi tentang jaring pukat harimau dan semoga bermanfaat. Seperti penjelasan video tadi, kalau misalnya menangkap ikan dengan bom dan pukat harimau itu tidak boleh. Loh, kenapa Bu? Kan gampang, kan menguntungkan. Jadi seperti ini adalah daur hidup reproduksi dari ikan, dari telur, larva, ikan muda, kemudian ikan dewasa. Kalau menggunakan bom atau pukat harimau, maka telur-telur ikan, larva ikan, ikan yang masih muda, masih kecil
juga terkena oleh pukat harimau atau juga terkena bom sehingga semuanya mati. Bayangkan saja jika beberapa tahun telur-telurnya terus dibom, terus masuk pukat harimau, mati, punah. Apa yang akan terjadi? Apakah beberapa tahun kemudian akan ada ikan di laut? Jelas tidak ya, karena telur-telurnya sudah tidak ada. Apa yang mau diharapkan? Ya, seperti itu. Makanya pemerintah melarang tidak boleh menggunakan bom, racun, ataupun pukat harimau. Di Indonesia ada nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Ada pula yang sudah memanfaatkan teknologi modern. Perbandingan nelayan tradisional dan modern dilakukan dengan menggambar diagram Venn sebagai berikut. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar menggunakan peralatan tangkap yang sederhana. Nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar untuk mengetahui keberadaan ikan. Persamaannya di mana? Mereka sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual untuk kebutuhan sehari-hari, mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Pada muatan IPS, kita akan belajar jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu terdiri atas 3, produksi, distribusi, konsumsi. Produksi menghasilkan barang, distribusi menyalurkan barang, konsumsi menggunakan barang. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan pada suatu barang yang kita gunakan sehari-hari, misalnya teh. Perhatikan skema kegiatan ekonomi pada pabrik teh berikut. Yang pertama, teh dipanen di kebun teh, di perkebunan teh. Yang kedua, dibawa ke pabrik untuk diolah. Yang ketiga, setelah jadi, entah itu kemasan atau sasetan, didistribusikan ke pasar. Yang keempat, dijual di pasar. Yang kelima, akhirnya dibeli oleh konsumen dan dikonsumsi, diseduh di rumah. Dari gambar tadi, kita bisa membuat tabel, yaitu kegiatan ekonomi, gambar nomor berapa, dan jenis pekerjaannya apa. Nomor 1, produksi. Terdapat pada gambar 1 dan 2. Pekerjaannya adalah petani teh dan buruh pabrik teh. Yang kedua, distribusi. Gambar nomor 3 dan nomor 4. Distribusi teh, pekerjaannya distributor teh dan pedagang teh. Yang ketiga, konsumsi. Terdapat pada gambar 5, yaitu jenis pekerjaannya orang menyeduh teh untuk diminum. Pada muatan PPKN kita akan belajar hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan oleh gambar rantai. Rantai tersebut tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Berikut adalah lambang sila kedua, rantai emas. Sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan saling menghormati antar sesama manusia. Berikut adalah contoh praktek dari makna sila kedua. Yang pertama adalah gambar orang memberi uang kepada pengemis, membantu teman, kemudian berbagi, bersedekah ketika ada teman yang sedang mengalami bencana.
homework. Adapun tugas rumahnya adalah IPS keterampilan kinerja produk Bu Pena 4B halaman 29. Jadi kita disuruh untuk memilih satu barang. Contoh tadi adalah teh. Kemudian nomor 2 disusun gambarnya ya, gambar sketsa. Disusun gambarnya dari kegiatan awal pembuatan hingga dapat digunakan. Yang ketiga, membuat tabel seperti sebelumnya yang berisikan kegiatan ekonomi, nomor berapa gambarnya, dan jenis pekerjaannya. Sekian, sehat selalu. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.